Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kali ini. Kita akan melanjutkan tentang barisan dan deret, tapi kali ini kita yang akan pelajari yaitu tentang barisan dan deret geometri. Sebelum itu kalian harus tahu dulu apa itu barisan geometri. Jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Pembanding atau rasio. Kalau di dalam barisan aritmatika di video sebelumnya itu namanya beda atau selisih. Selisih antara suku yang berurutan itu tetap atau sama gitu ya. Tapi kalau di dalam geometri itu pembanding atau rasionya. Jadi tidak memakai beda tapi memakai rasio atau pembanding. Nah, rasio ini dinotasikan sebagai R kecil gitu ya. Bukan R huruf kapital tapi R kecil. Jadi seperti apa bentuk rasio itu yang katanya selalu tetap? Nah, seperti ini. Rasio itu U2 banding U1 sama dengan U3 banding U2 sama dengan U4 banding U3 sampai seterusnya, dengan catatan UN banding UN dikurang 1. Nah, ini kalau di sini U4 berarti pembandingnya adalah U3. Kalau U3 berarti pembandingnya U2, atau lebih singkatnya lagi kalau ada suatu barisan jadi perbandingan antara suku keberapa dengan suku sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian ambil suku kelima, berarti suku kelima banding dengan suku keempat, karena suku keempat adalah sebelum suku kelima, begitu. Jadi UN itu berarti suku ke N. Kalau UN kurang 1 berarti suku ke N dikurang 1. Jadi kalau N nya itu 5 berarti N dikurang 1 4. Sekarang contohnya. Nah, ini adalah contoh barisan geometri. 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Sekarang kita akan mencari rasionya berdasarkan pembandingan di sini. Nah, kita akan cari. Ini adalah U1, U2 gitu ya, U3, U4, U5. Nah, kita bandingkan, kita cari kira-kira rasionya barisan geometri ini berapa gitu. R sama dengan U2 per U1, apakah dia sama dengan U3 per U2, apakah dia sama dengan U5 per U4. Nah, boleh ya. Jadi di sini U4 nya ibu lingkahi, nggak apa-apa, kita cek dulu. U2 nya berapa? Kita di sini U2, lanjut sini saja. U2 itu 4, maaf, R sama dengan U2 nya 4 per U1 2 sama dengan U3 per U2 8 per 4. Apakah sama dengan U5 per U4? U5 nya berapa? 32 per 16. 4 dibagi 2, 2. 8 dibagi 4, 2. 32 dibagi 16, 2. Nah, maka rasionya di sini adalah 2 gitu. Jadi rasionya 2 berdasarkan rumus rasio. Jadi tidak boleh mengurangkan atau mencari selisihnya. Kalau mencari selisih itu namanya beda. Itu adanya untuk aturan di aritmatika. Kita bicara di geometri. Jadi pakainya rasio atau perbandingan. Nah, untuk itu kira-kira bagaimana rumus untuk suku ke N untuk barisan geometri? Kalau barisan aritmatika kan UN, ayo diingat-ingat, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Ini kalau untuk aritmatika. Nah, bagaimana kalau untuk yang
geometri. Nah, UN A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi kalau kalian disuruh mencari U5 berarti suku kelima, maka di sini A dikali R 5 dikurang 1 alias U5 itu sama dengan AR pangkat 4. A-nya apa? A-nya suku pertama, R-nya rasio 4 pangkatnya, berarti R-nya dipangkatkan 4. Artinya dari R dipangkatkan 4 ini apa? R dikali R dikali R dikali R, bukan R kali 4, tapi R dikali R dikali R dikali R sebanyak 4 kali, karena dia pangkat gitu. Jadi nggak boleh keliru ya. Selanjutnya kita barisan sudah, kita ke contoh soal. Nah, suku ke-12 dari barisan 3, 6, 12 dan seterusnya adalah, kita suruh menghitung suku ke-12 berarti U12. U12 berarti A R pangkat 12 dikurang 1, karena di sini N, gitu kan? Nah, maka kita dari sini, dari soal ini kita dapat tahu suku pertamanya A-nya berapa? A-nya 3. Apalagi yang dibutuhkan? R, rasio. Rasionya kira-kira 6 dibagi 3 apakah sama dengan 12 dibagi 6? 6 dibagi 3 2, 12 dibagi 6 2, maka kita dapat rasionya 2, suku pertamanya 3. Setelah itu diapakan? Setelah itu kita aplikasikan ke dalam rumusnya. Maka di sini U12 sama dengan A, ibu tulis kembali, R12 dikurang 1, maka A-nya 3 dikali R-nya 2 pangkat 11. Kalau sudah 3 dikali 2 pangkat 11 berapa? Nah, kita langsung saja hasilnya nih. Kalau 2 pangkat 11 silahkan dihitung, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 11 kali. Nah, itu hasilnya langsung saja 6.144. Jadi suku ke-12 dari barisan 3, 6, 12 dan seterusnya ini dengan suku pertamanya 3 dengan rasionya 2, maka suku ke-12-nya adalah 6.144. Ini pentingnya kalian memahami atau hafal atau tahu rumusnya ini. Kenapa? Bagaimana kalau seandainya kalian lupa rumus terus kalian meneruskan ini? Berarti di sini 24, 48, kemudian 96 dan seterusnya sampai ke 12, 6.144. Ini akan menyita waktu kalian gitu ya. Jadi kalian harus betul-betul hafalkan ini rumusnya dan pahami apa itu A, apa itu R gitu. Kemudian contoh lagi yang di sini suku ke-10 dari barisan ini barisannya sampai seterusnya, akar 5, akar 10, 2 akar 5, 2 akar 10. Oke. Jadi kalau ada akar-akar begini tidak usah takut, tidak usah langsung merasa minder, aduh susah gitu, tidak usah ya. Ini kalian bisa buka, ini ada di materi kelas 10, kalian sudah pernah pelajari ini gitu. Dari soal ini kita deteksi dulu, kita analisis apa saja yang diketahui. Sudah jelas kita mengetahui suku pertamanya. Suku pertamanya apa? Akar 5. Kemudian apa yang perlu kita cari? Yang perlu kita cari, kita belum tahu R-nya. R-nya itu kalau ini dikurang gitu kan nggak mungkin.
Ini bukan barisan aritmatika, ini adalah barisan geometri. Maka rasio itu perbandingan. Kita ambil saja U2 dibanding U1. U2 itu akar 10, U1-nya itu akar 5. Kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, 10/5 sama dengan akar 2. Oke, berarti rasionya akar 2. Setelah itu kita baru bisa selesaikan. Selesaikannya bagaimana? Kita aplikasikan saja ke rumusnya yang sudah kita ketahui. U10 sama dengan AR10 dikurang 1. Atau kalian mau langsung karena ini 10, berarti otomatis di sini kalian sudah hafal 10 dikurang 1. AR pangkat 9 gitu juga boleh. U10 sama dengan AR pangkat 9. A-nya berapa? A-nya akar 5. Kemudian dikali R-nya berapa? R-nya akar 2. Ini Ibu kasih kurung saja, pangkat 9. Maka dari sini kamu selesaikan akar 2 ini dikalikan sebanyak 9 kali gitu. Terus setelah itu didapatkan akar 5, kemudian ini 16 akar 2. Kemudian ini kan masih kali, maka hasilnya di sini akar 5 dikali akar 2 10. Berarti kalau sama-sama akar boleh dikalikan 16 akar 10. Maka kita sudah dapat jawabannya U10, yaitu 16 akar 10. Nah, untuk di sini biasanya yang sering kalian lupa adalah di bagian ini. Nah, ini sudah ada materi di kelas 10, silahkan kalian buka kembali catatannya, dilihat-lihat bagaimana proses bilangan berpangkat, bilangan akar, atau bahkan mungkin di situ ada logaritma gitu ya. Jadi pelajarannya jangan dilupakan karena suatu saat pelajaran kelas 10 pasti ada kaitannya dengan pelajaran kelas 11 gitu. Oke. Selanjutnya kita ke deret geometri. Apa itu deret geometri? Deret geometri adalah penjumlahan berurut suku-suku suatu barisan geometri. Sama, jadi rumusnya nanti pakai SN gitu ya. Nah, ini contohnya. Suruh mencari SN-nya. Ada barisan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Disuruh mencari jumlahnya. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan tersebut, misalkan begitu. Jadi ditentukan S, kalau suku ke-10 berarti S10 gitu. Nanti kalian tinggal substitusi ke rumus. Nah, di sini untuk yang deret geometri, untuk mencari jumlah suku pertamanya, ini ada 2 rumusnya. Yang pertama yaitu yang ini rumus ini hanya untuk setelah kalian menghitung rasio atau mencari rasionya, kan barisan ini kan otomatis kalian harus cari rasionya dulu. Nah, di sini karena butuh rasio. Jadi ini rasionya berapa? 4/2. Berarti 2, 8/4. Berarti rasionya di sini R-nya 2. Rumus ini hanya untuk barisan atau hanya untuk deret yang R-nya itu kurang dari 1. Nah, di sini R-nya sama dengan 2, maka R itu lebih dari 1, maka dia tidak boleh menggunakan rumus ini untuk barisan ini karena rasionya 2. Maka kalian harus tahu rumus yang selanjutnya. Nah, untuk barisan ini 2, 4, 8, 16 karena rasionya sama dengan 2, maka kalian harus menggunakan yang ini. Kenapa? Karena ini adalah rumus R lebih dari 1. Apa sih Bu bedanya? Nah, kalau R-nya kurang maka R-nya di belakang. Kalau R-nya lebih 1 maka R-nya ada di depan.
Jadi kalau R-nya kurang dari 1, maka dia kurang juga di sini. R-nya di belakang. Kalau R-nya lebih dari 1, R-nya di depan. Begitu caranya Ibu untuk menghafal atau mengingat untuk rumus deret geometri ini. Kemudian ada pengembangan rumus lagi setelah kita mempelajari deret geometri jumlahnya. Nah, kalau untuk SN atau jumlah barisan, jumlah deret geometri ini, kalau ini kurang dari 1, lebih dari 1, di sini kalau untuk R-nya sama dengan 1, maka rumusnya N dikali A gitu. Selanjutnya ada lagi untuk mencari SN, tergantung soal nanti diketahuinya seperti apa. Maka di sini SN-nya adalah SN dikurang SN dikurang 1. Maka berarti kalian harus menghitung 2 kali SN-nya gitu. Terserah kalian menggunakan yang mana. Nah, untuk UT ini artinya apa? Untuk pemisalan ini ya, untuk A itu sama, untuk barisan aritmatika A itu artinya suku pertama, kalau barisan aritmatika B itu beda, kalau di geometri itu R itu rasio atau perbandingan. Kemudian di sini ada UT. UT itu apa? Rumus suku tengah barisan geometri jika N-nya ganjil. N ganjil. Jumlahnya ganjil kan otomatis ada yang di tengah-tengahnya. Nah, maka menggunakan rumus ini gitu. Selanjutnya contoh soal. Tentukanlah rumus suku ke N dan jumlah deret geometri berikut. Nah, tentukanlah rumus suku ke N dan jumlah deret geometri berikut. Baik, kita akan mencari rumus suku ke N-nya. Berarti kita harus pakai UN. Tapi terlebih dahulu kita analisis apa saja yang diketahui dari deret ini. Gitu ya. Ini deret karena ini ada plusnya. Nah, dari sini A-nya 1/4. Oke. Terus ini ada dibatasi 64. Ini enggak ada titik-titik lagi di sini, berarti 64 ini adalah suku terakhirnya. Suku terakhirnya berapa? Kita nggak tahu. Tulis saja UN karena N-nya yang akan kita cari nanti. 64. Kemudian apalagi? Rasio. Rasio kita bisa cari yaitu 1/2 per 1/4. Ini sama aja dengan 1/2 dikali 4 gitu ya, 4/1, maka 2. Oke, dapat rasionya 2, UN-nya 64, A-nya 1/4. Maka kita kerjakan dulu untuk mencari suku ke N. Berarti UN. Suku ke N rumusnya apa? Rumusnya A R N dikurang 1 UN. Kemudian selanjutnya kita langsung aplikasikan. A-nya berapa? Substitusi. A-nya 1/4 dikali R-nya 2 pangkat N dikurang 1. Kenapa tetap? Karena kita belum tahu N-nya berapa. UN-nya berapa? Nah, UN-nya 64. Kita di sini mencari dulu rumusnya, gitu kan? Nah, kemudian dari sini kita langsung saja, kalau 1/4 itu berarti 4 itu 2/2. Nah, 2 pangkat negatif 2. Ini pelajaran kelas 10, kalian jangan lupakan. Kemudian yang di sini 2 pangkat N dikurang 1. Nah, untuk 2 pangkat negatif 2 ini Ibu ubah untuk menyamakan 2 di sini basisnya, maka 4 ini Ibu jadikan 2/1/4, Ibu jadikan ubah bentuknya 2 pangkat negatif 2 untuk menyamakan basisnya di sini supaya kita bisa mengalihkan, bisa mengoperasikannya. Gitu ya. Maka
di sini basisnya sama dan dia perkalian, maka pangkatnya ditambah. N dikurang 3. Inilah rumus UN. Rumus UN-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N dikurang 3. Sedangkan UN tadi kita tahu UN itu 64. Berarti kita bisa substitusikan. Dari sini untuk mencari apa ini Bu? Untuk mencari N-nya. Nah, maka UN-nya berapa? 64 sama dengan 2 pangkat N dikurang 3. Maka di sini kalau untuk 64 karena di sini bilangan berpangkat, basis ini kan sama dengan, maka di sini 2. Kira-kira 2 pangkat berapa yang menghasilkan 64? Oh, 2 pangkat 6. Maka di sini 2 N dikurang 3. Basisnya sudah sama, kita bisa coret. Maka di sini sisalah 6 sama dengan N dikurang 3. Maka N sama dengan 6 ditambah 3, 9. Maka jumlah sukunya di sini adalah 9. Jadi kita udah dapat nih A-nya 1/4, UN A-nya 1/4, R-nya 2, kemudian N-nya 9. Maka kita bisa cari, tentukan rumus suku ke N dan jumlah deret geometri berikut. Karena di sini jumlahnya 9, ini ya, N-nya 9, maka yang disuruh menentukan jumlah deret, maka kita harus cari yaitu jumlah dari ke-9 suku tersebut. Maka S9 gitu. Rumus SN-nya apa? SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kenapa seperti ini yang kita gunakan? Karena tadi kita tahu, kita sudah menghitung, kita dapat rasionya 2, maka 2 ini artinya R lebih dari 1, makanya kita gunakan rumus yang ini. Nah, kemudian apalagi tadi yang sudah kita ketahui? A-nya 1/4. Kemudian apalagi? N-nya berapa? 9. Maka kita aplikasikan saja ke rumusnya ini langsung. S9 sama dengan A-nya berapa? 1/4 R 2 pangkat 9 dikurang 1 tutup kurung per, ini kalau kalian menulis yang bagus ya, 1/4 kemudian R nya dikurang 1, 2 dikurang 1. Maka kita lanjutkan 1/4 2 pangkat 9 itu 512 dikurang 1 per 1, 2 dikurang 1, 1 gitu ya. Maka di sini kita dapat menghitung. Lanjutkan lagi di sini. Ini berarti 1/4 dikali dengan 512 berarti dikurangi 1, 511. Maka kita bisa tuliskan lagi di sini 511 per 4. Nah, jadi S9-nya adalah 511 per 4. Ini mau kalian kerjakan lagi, lanjutkan juga boleh, atau stop sampai di sini juga tidak apa-apa gitu. Selanjutnya kita ke deret geometri tak hingga. Apa itu deret geometri tak hingga? Jadi ini rumusnya. Kalau yang tadi deret geometri saja itu namanya deret berhingga. Kenapa? Karena kita tahu disuruh menentukan jumlah 9 suku pertama. Berarti kan sukunya hingga 9. Suruh mencari jumlah 12 suku pertama. Maka ada batasnya. Yang disuruh menghitung adalah jumlah suku sampai ke 12 saja. Nah, di sini tidak berhingga. Ya namanya tidak berhingga, maka kita tidak tahu sampai batasnya berapa. Nah, kalian harus tahu ini rumusnya. SN sama dengan A
per 1 dikurang R jika R-nya itu antara negatif 1 dan 1. Kalau untuk yang selanjutnya, nah untuk Sn itu plus minus tak hingga jika R-nya kurang dari negatif 1 atau R-nya lebih dari 1. Contoh, ini tentukanlah jumlah deret bilangan berikut. Ini kan seterusnya nih, nggak ada batasnya, maka ini namanya deret geometri tak hingga. Kenapa seperti itu? Ya, karena di sini sudah jelas rasionya 3/9. Itu berarti 1/3. Ini 1/3. Rasionya 1/3. Dan di sini kita suruh menentukan deretnya, jumlah deretnya. Maka apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama kita lakukan adalah mencari dulu deteksi seperti biasa. A itu apa? Suku pertama 9. Kemudian apalagi yang kita ketahui? Tadi sudah Ibu hitung rasionya 1/3. Kemudian setelah dapat ini, apa yang kita lakukan? Cek, kita deteksi dulu rasionya. Rasionya itu 1/3. Ini di antara negatif 1 dan 1. Maka kita pakailah rumus yang pertama. Jadi S tak hingga, jelek banget, S tak hingga kemudian sama dengan A/1 dikurang R sama dengan A-nya berapa? 9/1 dikurangi R-nya berapa? 1/3. Lanjut di bawahnya, maka didapatkan 9/2/3. Maka jawabannya adalah 13,5. Ini adalah S tak hingga untuk barisan ini. Jadi kalian harus tahu dulu, deteksi dulu rasionya, kemudian kalian tentukan berdasarkan syaratnya dari rasio yang diketahui kira-kira rumus yang mana yang digunakan, begitu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.